Ingat, Universitas Ad-Darfa adalah termasuk ulat-ulat negara. Memang dia berkedok di Pampang itu Mbah Hasyim Asy'ari, di Pampang itu NU, tapi rasa pendidikan unik tidak bisa ditipu. Memang tertulis NU, tertulis Mbah Hasyim Asy'ari, rasanya beda. Rasa Ba'alawi, bahayalah Latin. Catat, itu termasuk universitas orang-orang benalu, universitasnya orang-orang imigran. Bahaya. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, berangkat demi cinta tanah air, berangkat demi rakyat, baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak boleh diinjak-injak oleh mereka para benalu yang siap dan siap merongrong pohon Indonesia tercinta. Ada benalu besar yang sudah tidak bisa ditolerir, yang sudah tidak bisa kita biarkan. Bahaya Latin. Perlu kita istiqomah, perlu kita wiridkan, sisipkan wiridan yang aneh demi bangsa Indonesia tercinta. Apa? Mulai satu, mereka Ba'alawi berani mengubah makam. Itu termasuk gerakan benalu. Logikanya begini, Rasul mengajarkan, kata orang Jawa, asmo adalah tungo. Man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu. Siapa yang dikasih rizki berupa anak, kasihlah nama yang baik. Kecil-kecilan rakyat, siapapun yang merubah bahaya. Apalagi jelas kelasnya waliyun min auliyaillah, kekasih wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah keterlaluan, berani mengubah, berarti berani ngubah sejarah. Betul? Alaihim laknatullah. Ya, mereka itu yang jelas orang-orang yang selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat satu poin ya, ini wiridan kita beralih, ini wiridan Nusantara ini ya, wiridannya Nusantara sekarang beda. Satu, Habib berani merubah makam, berarti dia tidak kenal ilmu huruf, dia bukan jajaran ulama, beliau adalah bukan penerus baginda Nabi Muhammad SAW. Satu. Dua, mereka sudah berani dalam kostum-kostum berani mengatakan kalau Wali Songo digambar di kostum, di kaos jangan, kalau Habib silakan. Bangsat atau tidak bangsat? Berani melibas Wali Songo. Inilah yang namanya benalu. Dia sudah berani mengacak-acak Indonesia, mengacak-acak Wali Songo. Keterlaluan atau keterlaluan? Dilawan atau dilawan? Cek dari Sabang sampai Merauke yang ada tulisannya Ba'alawi, tulisannya Kabaib, cek termasuk benalu yang akan merusak Indonesia tercinta. Unik dididik, satu untuk Allah, dua untuk Pancasila. Siapa melawan Pancasila nggak ngurus apapun statusnya, sekali merongrong, merobek, menghina rakyat dari Sabang sampai Merauke, serbu dengan doa. Allah madhim, mudah-mudahan mereka dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu titik kecil yang nggak ada pernah unik ini untuk membenci, selalu mencintai untuk tanah air. Tetapi
Tapi kalau ada orang sosok-sosok semacam itu, kita tidak boleh diam, melek bersama. Bahaya. Dua ya, satu berani merubah makam, dua berani doktrin. Kostum kalau wali songo jangan, kalau habaib iya. Goblok atau goblok? Jahiliyah atau jahiliyah? Jelas. Alhamdulillah. Telu. Ada lagi, katanya kami grupnya habaib tarim, ini kelasnya para malaikat. Tapi kalau orang-orang Indonesia, orang Jawa, paling hanya kerja terus mati. Goblok atau goblok? Serang. Betul nggak? Itu sudah berani menyepelekan orang-orang kita, orang-orang pribumi. Jelas satu pedoman kita, termasuk akhlaknya jahiliyah adalah at-ta'nu bil ansab, berani menyepelekan, berani menyepelekan nasab yang lain. Bukan alim tapi jahiliyah, orang-orang yang goblok. Naudzubillah min dzalik. Kudu ngerti jahiliyah ku bahasa Arab, bahasa Indonesia goblok. Gitu katanya dzurriyyah Nabi, gitu katanya ahlul bait. Bukan. Seluruh media harus kita penuhi. Jangan kasih napas mereka, karena napas kita adalah napas Pancasila, yang ada hanyalah persatuan dan kesatuan. Serang di medsos. Makanya satu, harus berani, siapapun tidak sesuai Bhinneka Tunggal Ika, habiskan, sapu rata. Ingat saudaraku, yang namanya akhlak baginda Rasul yaitu Bhinneka Tunggal Ika, persamaan yang dibina, kebersamaanlah yang harus kita jaga. Sekali ngacak-ngacak Indonesia, ayo kita teriak bersama. 3, 4, mereka sosok ngaku-ngaku ahlul bait. Marwah kitab dalam berjanji ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul arifat takiri. Yang namanya ahlul bait yaitu orang-orang yang suka bikin damai, bikin aman di muka bumi. Titik. Jaga, itu namanya marwah kitab. Kalau mereka ngaku ahlul bait bikin kerusakan, bangsat. Berani menghapus ahlul baitil Mustafa Tuhuri hum amanul arifat takiri, berarti dia berani takrif, berani merubah. Namanya ahlul bait hum mufsidul ardi, mereka itulah yang bikin kerusakan di muka bumi. Naudzubillah min. Serang yang mereka Ba'alawi, yang mereka habaib, bikin kerusakan. Stop, bukan ahlul bait. Tidak boleh goblok kita. Naudzubillah min dzalik. Berapa poin? Yang sedang viral, yang sedang hangat, sok pembela Rohingya, berarti jelas melawan rakyat, melawan pemerintahan kita. Serang. Namanya hum mufsidul ardi, mereka lah yang bikin kerusakan di muka bumi. Catat, itu termasuk minal jahiliyah yang selalu disapu habis oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enaknya Indonesia ini memang orang yang paling berakhlakul karimah, Gus. Orang yang paling bersopan santun. Yang namanya habaib ta'zim, takut kualat. Sekarang tidak ada kualat buat mereka Ba'alawi, buat mereka habaib, bangsat alaihim laknatullah. Karena berani menginjak-injak rakyat Indonesia. Bahaya latin, naudzubillah min dzalik. Saya sampaikan lagi, mohon maaf, mereka gerakannya halus,
sekarang jangankan pondok, universitas sudah dibikin. Benalu-benalu yang sudah luar biasa, yang sudah tidak bisa ditolerir oleh kita. Hati-hati, waspada. Ada itu universitasnya Pak Alawi, itu ada Universitas Ad-Darfa, yang artinya dia step by step berjalan pelan-pelan, tapi untuk menghancurkan Indonesia. Serang. Ingat, Universitas Ad-Darfa adalah termasuk ulat-ulat negara. Memang dia berkedok di Pampang itu Mbah Hasyim Asy'ari, di Pampang itu NU, tapi rasa pendidikan unik tidak bisa ditipu. Memang tertulis NU, tertulis Mbah Hasyim Asy'ari, rasanya beda. Rasa Pak Alawi bahayalah Latin. Catat, itu termasuk universitas orang-orang benalu, universitasnya orang-orang imigran. Bahaya. Dia tulis dengan bahasa Arab Ad-Darfa, yang artinya dia pelan-pelan akan menguasai, akan merobohkan Indonesia tercinta. Dengan bukti fakta sudah banyak. Mereka sudah gagal untuk menyampaikan hal-hal opini-opini yang di dalam negeri. Itu sudah jelas. Sekarang kita tidak boleh diam, kita tidak boleh tidur. Ayo serang, waspada, tetap don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Universitas orang-orang benalu, universitasnya orang-orang imigran. Bahaya. Dia tulis dengan bahasa Arab Ad-Darfa, yang artinya dia pelan-pelan akan menguasai, akan merobohkan Indonesia tercinta. Dengan bukti fakta sudah banyak. Biasa satu persatu memunculkan diri untuk membentuk PWI di Jawa Timur yang sangat luar biasa, dan kita yakin di Jawa Timur ini banyak orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Bagaimana kepedulian terhadap NKRI, di mana kepedulian terhadap NU, kepedulian terhadap leluhur dan makam-makam keramat atau makam-makam leluhur. Sehingga dengan adanya kasus ini, dengan adanya polemik yang terjadi sekarang ini, banyak masyarakat yang ada di Jawa Timur berbondong-bondong untuk masuk ke PWI. Nah, kali ini kita akan membahas khusus di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana tadi malam teman-teman Sidoarjo ada perkumpulan atau kopdar terkait tentang pembentukan PWI LS yang ada di Jawa Timur, dan menyatakan sikap. Bagaimana statementnya kita akan tampilkan. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita tampilkan statement dan kekompakan mereka terkait tentang ya bergerak menuju langkah yang lebih baik masuk di dalam PWI LS. Kita tampilkan videonya. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Nahdlatul Ulama, PWI LS, Ger orang Mengger, Ger orang Mengger, Ger orang Mengger. اختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا أضيا وجه سرور يا نبي سلام عليك. Oke, itu ya teman-teman bisa lihat secara detail bagaimana teman-teman kita yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Sidoarjo, terkait tentang pembentukan dan pengukuhan ataupun kita katakan sebagai persatuan dan kesulitan teman-teman PWI LS yang ada di Sidoarjo. Kita perlu tahu bahwa teman-teman yang ada di Sidoarjo ini sangat luar biasa bagaimana mereka malam-malam mengadakan kopdar perkumpulan untuk saling mempersatukan, saling mempererat, saling mempersolid. Jadi teman-teman masing-masing yang ada di beberapa kecamatan ataupun beberapa desa berkumpul menjadi satu di titik kumpul yang ada di Sidoarjo demi mengukuhkan PWI LS.
Ini sangat luar biasa, kita tetap akan dukung terus, apresiasi, dan kita akan doakan semoga lancar dan sukses, semakin salut dan bersatu. Bagaimana kemarin-kemarin PWLS mengadakan konferensi luar biasa di daerah Tulungagung, setelah itu ada di Blitar, ya, merapatkan barisan lagi untuk mengukuhkan PWLS yang ada di Blitar, ditambah seterusnya ada Malang Raya, ya, ini bukan hanya daerah Malang, tapi Malang Raya melingkupi dari beberapa daerah yang ada di sekitar Malang. Jadi teman-teman yang ada di Blitar, setelah itu ada di Malang Raya, ini benar-benar menepati janji pergerakannya setelah adanya konferensi luar biasa, benar-benar menyatukan diri. Habis itu Sidoarjo, dan ini akan terus membentuk dan akan terus solid dan akan terus bangkit dari keterpurukan terkait tentang bagaimana kita itu sudah ditindas, kita itu sudah dibelokkan sejarahnya, kita itu sudah didoktrin, bahkan kalau kita bisa dikatakan ya kita itu sudah diperbudak secara spiritual. Cara pengukuhan pikiran, cara pencairan pikiran, cara berpikir yang nalar ini sudah dibekukan oleh doktrin-doktrin klan Pahlawi, sehingga berpikir kita tidak berpikir logis, berpikir kita tidak berpikir yang jernih, berpikir kita sudah terkungkung. Kita ditekan, kita ditutup-tutupi, kita diborgol dengan adanya doktrin-doktrin, dikatakan kualat, kayak dikatakan tidak masuk surga, dikatakan suul adab, dan lain sebagainya. Bahwa doktrin-doktrin yang seperti itulah yang menjadikan pemikiran kita itu mandek ataupun membeku, sehingga kita tidak berpikir nalar, kita tidak berpikir logis. Sehingga cara berpikir secara syariat aja terkadang kita nggak berani, karena sudah terpotong, karena sudah terborgol, karena sudah tertutupi dengan doktrin-doktrin yang terjadi di zaman sekarang ini. Aslinya bukan zaman sekarang, udah jeda zaman dulu, cuma terbongkarnya sekarang ini. Lah sehingga ketika kita mau berbicara tentang syariat Islam yang memang nyatanya bertentangan dengan doktrin yang ada di klan Pahlawi, ini terkadang kita agak takut. Bukan agak takut, memang takut pada zaman dulu. Contoh umpamanya nikah yang harus dengan klan Pahlawi, kalau enggak dinamakan zina. Terus klan Pahlawi lebih utama dari 70 ulama atau kiai yang bersorban, terus bisa menurunkan rantai emas, terus mi'raj 70 kali dalam sehari, atau 7 kali, atau 27 kali, kan, di dalam kitab Syahrul Ainiyahnya, dan lain sebagainya. Banyak yang bertentangan dengan syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Maka saya heran ketika memang di sini ada suatu kasus yang sangat-sangat besar, bahkan bertentangan dengan syariat, ya. Ulama kita atau kiai-kiai kita atau para kiai Nahdlatul Ulama banyak yang tidak mau berbicara ataupun memilih diam ataupun tidak berspeak up, atau bahkan sampai mengatakan membela, sampai ada kata-kata husnudon ataupun yang lainnya, atau bahkan membela secara utuh. Ada bahasa kasarnya mukibin, ya gitu loh. Nah, hal-hal ini yang tidak bisa kita cerna. Kenapa bisa seperti itu dengan data yang gamblang, dengan cerita yang gamblang, dengan video yang terbukti dan lain sebagainya, menyimpang dari syariat Islam? Masa kiai-kiai itu memilih diam sih? Padahal kiai itu pembawa agama ataupun risalah, padahal penyampaian agama itu datangnya dari kiai ataupun gus ataupun anak santri. Ya, kenapa sih diam? Kalau Anda mengatakan itu kan bukan berarti Anda itu benci. Anda cuma menyampaikan sesuatu yang sesuai syariat Islam. Bukan Anda benci. Kita cuma membutuhkan Anda itu berspeak up ketika itu tidak benar. Ya, kenapa kok cari aman, mengatakan harus husnudon dan lain sebagainya? Ini agak repot. Padahal leluhur kita tidak usah jauh-jauh pada era Mbah Hasyim Asy'ari. Pada waktu dulu ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengetahui di daerah Mekah itu terjangkit yang namanya virus Wahabisme, ya, maka dari ulama-ulama Nusantara yang jauh dengan Mekah itu pun rela melakukan suatu gerakan untuk membendung semua itu di Mekah loh. Di Mekah ini, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia jelas kelar, ya. Di Mekah bagaimana konsolidasi antara Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbuwo dan lain sebagainya bekerja sama, bagaimana caranya bisa membendung pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Wahabisme di daerah Mekah, Madinah dan lain sebagainya, di daerah sekitar situ, ya. Membendung dari mereka melarang bermadhab, membendung dari mereka yang merusak situs-situs sejarah, bahkan sampai akan merobohkan atau meratakan daripada makam Rasulullah. Sehingga keluarlah Komite Hijaz.
sehingga ada perwakilan dari ulama-ulama yang disepakati dari ulama-ulama Indonesia untuk datang ke sana meminta supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Ini kan perjuangannya luar biasa, memberantas Wahabi yang tidak setara atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan dari Indonesia, Mekah jauh loh, apalagi zaman dulu tidak pesawat, masih perahu. Bayangkan secara perjuangan beliau-beliau, lah sekarang masih di Indonesia dengan ajaran-ajaran yang sudah keluar dari syariat Islam, ajaran-ajaran sudah menyimpang, ajaran-ajaran yang mengkotak-kotak pikiran kita, membekukan, memborgol pikiran kita untuk tidak berpikir jernih. Kenapa para ulama tidak berani mengatakan? Maka dari itulah, dengan adanya PWLS, khususnya yang ada di Sidoarjo, kita berharap teman-teman PWLS, para kiai yang tergabung dalam PWLS, berjuang membela hal seperti ini, seperti hanya pada era zaman bahwa Hasyim Asy'ari melawan Wahabisme, sekarang melawan Wahabisme, gitu loh. Supaya lancar, cerdas, dan masyarakat Indonesia terbebas dari doktrin, terbebas dari perbudakan spiritual. Kita berharap seperti itu, dan kita akan dukung terus bagaimana pergerakan, karena kita tahu ada ART yang ditampilkan atau yang diberikan oleh PWLS, dan itu tidak ada satupun yang menyimpang, satu dari syariat, yang kedua dari negara, ya, yang ketiga dari Nahdiyah atau Nahdiyin, ya, tidak ada yang menyimpang. Ahlussunnah wal Jamaah selaras, bahkan ada tambahan-tambahan bagaimana merawat, menjaga situs leluhur makam kita, bagaimana menjaga kesejarahan kita, bagaimana memperbaiki pola pikir kita untuk mencintai terhadap leluhur, mencintai terhadap situs, mencintai terhadap jasa para pahlawan kita. Ada tambahan itu, Rek. Maka hal ini sangat luar biasa jikalau kita melihat dari ART, karena memang pergerakannya sangat luar biasa dan melebar luas, ya, ke seluruh pelosok Nusantara. Ya wajar ketika dari kaum Alawi itu kalang kabut, sehingga dengan kalang kabutnya mereka memframing, membuat video, mengatakan ini itu PWI, ini itu, dan sebagainya, macam-macam. Padahal semua itu cuma framing, cuma narasi, cuma playing victim, dan lain sebagainya. Maka dari itu tetap lurus, tetap tegak, tetap ikhlas, tetap berjuang, tetap solid, tetap semangat semua teman-teman PWLS yang ada di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Karena memang PWLS bukan hanya di Nusantara, akan tetapi juga di luar negeri. Contoh seperti Hong Kong, seperti Jepang, dan lain sebagainya. Dan kita berharap semuanya bisa solid, satu komando, dan semuanya mempererat. Kita jangan tikung-tikungan, bro, ya. Masa sudah tua, sudah besar, tikung-tikungan sih, ingin jadi ini, pengen mencari ini, ya. Malu ah, ngomong mengatasnamakan Wali Songo kok. Wali Songo itu nggak seperti itu, ya. Wali Songo itu bagaimana dakwanya itu dengan baik, ikhlas, berjuang tanpa putus asa, tidak menginginkan jabatan, tidak menindas seseorang, tidak ya mengadu domba, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ayo kita ketika merasa diri kita itu sebagai perjuangan Wali Songo, kita menggunakan literasi ataupun argumentasi ataupun model daripada Wali Songo. Mungkin itu saja, kita nggak usah lama-lama, yang penting kita sudah menampilkan bagaimana kesemangatan teman-teman PWLS yang ada di Jawa Timur, ya khususnya yang ada di Sidoarjo, semakin hari semakin solid, semakin hari semakin menampakkan diri. Dan semoga yang lainnya juga menampakkan diri, yang lainnya juga deklarasi ataupun statement